Namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah bin Abdurrahman adalah seorang anak muda yang biasa mengabdi kepada Rasulullah. Tha'labah bin Abdurrahman bukan Abu Tha'labah. Tha'labah bin Abdurrahman adalah anak kecil umur 15-16 tahun. Kalau zaman sekarang mungkin seperti ini loh, anak-anak muda yang senang maulidan ini. Anak-anak muda ini muda semua di depan ini, muda. Umurnya 16-15 tahun. Beliau sangat dekat dengan Nabi dan beliau senang kalau di masjid tidur di pintu yang menghadap ke pintu rumahnya Rasulullah, sehingga kalau Rasulullah keluar dia paling senang kalau pertama kali melihat Rasulullah. Seperti anak kecil, aku melihat Rasulullah yang pertama. Begitu cintanya dengan Nabi, bahkan di dalam hatinya kalau ada apa-apa aku akan bisa membantu Rasulullah. Kalau aku dipanggil Rasulullah, pengen aku bisa cepat datang. Makanya yang namanya Tha'labah bin Abdurrahman itu kalau jalan tuh cepat. Setiap disuruh Rasulullah cepat, sehingga Rasulullah senang kalau menyuruh Tha'labah bin Abdurrahman pergi ke Abu Bakar sana, pergi ke Umar, pergi ke Ali. Beliau selalu berjalan dengan cepat. Alasannya apa? Kalau aku disuruh Nabi, aku ingin segera menyelesaikan, lalu aku bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di dalam hatinya anak muda ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika diutus oleh Rasulullah, setelah diutus oleh Nabi Muhammad melewati perkampungan kota Madinah. Lihat wahai pecinta Nabi dan pecinta maulid Nabi, pecinta salawat kepada Rasulullah, lihat dan jadilah engkau Tha'labah bin Abdurrahman. Saat Tha'labah bin Abdurrahman melewati rumah-rumah perkampungan orang yang ada di Madinah, tiba-tiba saat itu melewati satu rumah yang tiba-tiba pintunya terbuka oleh angin. Angin menerpa, pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, otomatis di sana ada kelambu yang tersingkap, dan di balik kelambu itu adalah wanita yang lagi mandi. Sayyidina Tha'labah bin Abdurrahman melihat pemandangan saat sekali, dalam riwayat marratan au marrataini, dia melihat sekali dan dua kali. Setelah itu dia sadar, aku ini diutus oleh Rasulullah. Bagaimana aku melakukan satu dosa, aku melihat yang haram, melihat aurat sepintas. Sekali dua kali, marratan au marrataini. Tiba-tiba beliau menangis. Setelah menangis beliau tidak berani pulang, tidak berani ketemu Rasulullah karena malu dengan Rasulullah SAW. Takut nanti ada wahyu turun yang menjelaskan tentang Tha'labah bin Abdurrahman. Beliau tidak berani pulang. Lalu beliau bingung, tidak juga berani pulang kepada ibundanya. Tidak berani pulang kepada ibundanya. Mau pulang ke ibundanya pasti nanti dicari oleh Rasulullah. Lalu dia pergi tidak tahu entah kemana, mengikuti langkah kakinya Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad yang berada di masjid Nabi SAW menunggu Tha'labah. Mana Tha'labah bin Abdurrahman? Dijawab, belum datang ya Rasulullah. Di waktu sholat berikutnya, mana Tha'labah yang aku utus? Belum datang ya Rasulullah. Di hari kedua, ketiga, baru di hari ketiga Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman Al-Farisi, Umar dan Salman, kau cari Tha'labah bin Abdurrahman. Di Ubek di kota Madinah tidak ada yang namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Kata yang lainnya, namanya anak kecil ya Rasulullah, mungkin dia ya pergi main di sana. Kata Rasulullah, cari dia sampai ketemu. Tidak ada ya Rasulullah. Coba kau cari di antara bukit kota Makkah dan Madinah sana. Di sanalah ada Tha'labah bin Abdurrahman. Pergilah Sayyidina Umar bin Khattab ke tempat yang diisyaratkan oleh Rasulullah, dan sampai tempat tersebut tidak ditemukan apa-apa dan tidak ditemukan siapa-siapa. Akan tapi setelah itu terlihat gerombolan terlihat satu yang bergerak. Setelah dicermati, itu adalah rombongan kambing-kambing yang bergerak begitu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mendekat, mungkin inilah Tha'labah bin Abdurrahman. Ternyata setelah didekati, itu adalah penggembala kambing orang tua, bukan Tha'labah bin Abdurrahman. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab, bukan. Lalu di mana dia? Baiklah, yuk kita tanya kepada Pak Tua ini. Akhirnya Sayyidina Umar berkata, Bapak mohon maaf, Bapak pernah melihat ada anak muda di sini, umurnya 15 tahun, orangnya ceria, kalau jalan cepat, sifat-sifatnya disebutkan semua oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dijawab oleh orang tersebut, tidak, kami tidak menemukan anak muda seperti yang kau sifati itu, anaknya ceria. Akan tapi yang aku temui adalah di sana, di atas bukit sana, setiap sore turun ke sini ada anak muda, tapi bukan ceria wajahnya, tapi wajahnya terus penuh dengan derai air mata. Bapak tahu namanya? Saya tidak tahu, karena dia pun tidak mau berbicara. Hanya di saat menjelang maghrib dia datang ke tempat ini. Setelah terbukti tidak ada banyak orang kecuali hanya aku, dia mendekat, lalu aku kasih susu 1 gelas, kemudian dia naik lagi ke atas, dan begitu seterusnya, dan hampir 40 hari. Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman berkata, mungkin dia, mungkin juga bukan.
Coba alangkah baiknya kalau kita tunggu, mungkin dia adalah Tha'labah bin Abdurrahman. Cuman kata orang pengembala kambing, jangan di sini. Selagi ada orang selain aku, dia paling takut dengan manusia. Kalau ada orang di sini, dia tidak akan mau turun. Lalu bagaimana? Kata Sayyidina Umar. Kemudian kata pengembala kambing, kamu sembunyi di balik bebatuan. Betul, Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman bersembunyi di balik bebatuan. Turunlah di menjelang maghrib, waktu maghrib turunlah Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian lelaki pengembala kambing memberi segelas air. Sayyidina Umar melihat dengan mata kepala beliau, sadar betul bahwasanya ini adalah Tha'labah bin Abdurrahman. Lalu diteriaki Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah bin Abdurrahman kaget. Kemudian dia lari, dikejarlah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Umar, ada apa kau kesini? Aku diutus oleh Rasulullah. Kenapa? Apakah telah ada wahyu turun mengatakan Tha'labah adalah ahli neraka? Tidak, aku tidak mendengar itu. Aku malu dengan Rasulullah. Lari ke atas, dikejar sampai ditangkap. Aku tidak mau pulang. Aku disuruh membawamu pulang oleh Rasulullah. Aku disuruh membawamu pulang. Tidak, aku tidak mau. Kamu harus pulang. Dimaksalah Tha'labah untuk pulang. Dinaikkan di kendaraannya. Di perjalanannya sakit, rupanya 40 hari Tha'labah hanya makan minum air susu saja, kurus, semakin hari semakin kurus, semakin hari semakin kurus. Dibawalah pulang. Di perjalanannya sakit, karena di perjalanan sakit maka Tha'labah bin Abdurrahman diampirkan dulu ke rumah ibundanya, tidak dibawa ke Rasulullah langsung, dibawa kepada ibundanya. Sampai ke tempat ibundanya, disampaikan kepada ibundanya. Kemudian Sayyidina Umar datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah menemukan Tha'labah bin Abdurrahman, tapi dia dalam keadaan sakit ya Rasulullah, bagaimana? Perlukah aku bawa ke sini atau bagaimana? Rasulullah seketika menjawab, tidak, aku yang akan datang kepada Tha'labah. Datanglah Rasulullah kepada Tha'labah bin Abdurrahman. Datang kepada Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah menangis ketakutan, kemudian lemes lemah lunglai. Kemudian Sayyidina Rasulullah duduk di samping Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian kepala Tha'labah bin Abdurrahman diangkat di pangkuannya Rasulullah. Alangkah indahnya keadaan seperti itu kalau kita bisa dipangku oleh Rasulullah. Tha'labah bin Abdurrahman dipangku oleh Rasulullah. Tapi di saat seperti itu, lihat ini pendidikan mulia. Dipangku oleh Rasulullah, merasa tidak pantas, lalu berkata, ya Rasulullah, turunkan kepalaku yang punya mata kotor ini dari pangkuanmu yang suci itu ya Rasulullah. Tiba-tiba kepalanya menggelundung, jatuh. Diangkat lagi oleh Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh tidak pantas kepala ini dari pangkuanmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad memegang Tha'labah dan bertanya, ada apa dengan engkau ya Tha'labah? Kemudian Tha'labah bercerita, ya Rasulullah, aku sungguh punya banyak dosa, aku malu denganmu ya Rasulullah. Ceritakan ya Rasulullah, aku malu dengan itu semua. Aku sungguh tidak pantas duduk denganmu, karena selama ini orang tahu kalau aku dekat denganmu, dan engkau tahu aku dekat denganmu. Akan tapi di saat jauh darimu, mata ini melihat yang kotor ya Rasulullah. Sungguh aku tidak pantas duduk di sampingmu. Tidak Tha'labah, lalu apa yang kau inginkan saat ini? Aku ingin diampuni oleh Allah. Engkau sudah diampuni oleh Allah. Engkau sudah diampuni oleh Allah. Engkau sudah diampuni oleh Allah ya Tha'labah. Tha'labah senang. Ya Rasulullah, di antara kulit dengan dagingku seperti ada semut yang merayap ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, Tha'labah, itu tandanya ajalmu sudah dekat. Itu tandanya ajalmu sudah dekat, maka ucapkan Tha'labah, asyhadu an la ilaha illallah. Ditalkin langsung oleh Rasulullah, sehingga Tha'labah bin Abdurrahman mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu menutup mata di pangkuannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad yang memandikannya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad yang mengantarkan jenazahnya. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Di saat Rasulullah mengantarkan jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman, Rasulullah berjalan dengan ujung kaki jemarinya, jinjit. Sampai Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, makan muasa, tempat luas ya Rasulullah, kenapa kau jalan seperti berdesak-desakan? Rasulullah menjawab, demi Allah, malaikat pada turun memenuhi tempat ini sampai aku hampir tidak punya tempat untuk memijakkan kakiku untuk Tha'labah. Malaikat turun untuk Tha'labah. Sallu ala Sayyidina Muhammad.